uh, kita sebenarnya butuh, ini keadaan yang tidak mudah dihadapi, dan kita butuh ide-ide baru, kita butuh inisiatif-inisiatif baru, kita butuh revolusi cara berpikir, dan banyak hal yang perlu dipupuk agar kita bisa mampu beradaptasi terhadap keadaan yang berubah ini. Dan ini kesempatan yang luar biasa untuk Indonesia, momentumnya. Semua berpengaruh. Dengan perkembangan digital, kita mengalami kemungkinan yang lebih besar berkembang sebagai sebuah society. Dengan pandemi, kita dipaksa untuk lebih fokus kepada teknologi baru tersebut, karena dengan jaga jarak dan seterusnya lah. Belum tentu, karena perubahan itu pasti mengalami adaptasi. Perubahannya cukup lama atau cukup menghasilkan perubahan yang fundamental sehingga dia tidak balik lagi kepada kebiasaan lama. Ada kemungkinan untuk balik kebiasaan lama, tapi ada juga kemungkinan untuk dia memang bisa benar-benar berubah. Tapi kalau kesempatan ini digunakan untuk memang kita berevolusi, untuk memperbaiki diri, kemungkinan berubahnya akan semakin besar. Gimana kita bisa memanfaatkan momentum ini gitu. Ini kita jangan terkurung pada metode pendidikan tertentu untuk mendidik generasi. Dengan berkembangnya teknologi, seharusnya metodologi bisa sangat berkembang. Nah, ini ada gap terhadap cara lama nih. Kalau cara baru tidak segera ditemukan, bukan tidak ada rotan akar pun jadi ya, tapi memang cara baru yang cukup fundamental ditemukan untuk menumbuhkan para bibit generasi ini, kita ya akan kehilangan kesempatan, dan generasi berikutnya kita nggak tahu arahnya kemana ini, karena kita hanya responsif terhadap keadaan, bukan berinisiatif untuk beradaptasi terhadap keadaan. Itu yang paling penting, inisiatif itu justru. Menawarkan hipotesis, membongkar sekaligus itu juga ada bahayanya, karena dia menjadi struktur yang sudah rigid dari beberapa generasi sebelumnya. Tapi kita harus menemukan hipotesis baru. Kita nggak bisa berlama-lama pada sistem yang lama. Keadaan di luar berubah. Jangan berasumsi ceteris paribus, jelas-jelas keadaan di luar berubah. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan punah. Adaptasinya dari mana? Inovasi, ide baru, kreativitas, jangan takut berubah. Itu potensi luar biasa. Tapi potensi itu hanya potensi kalau tidak dijadikan aktualisasi. Jarak antara potensi menjadi aktualisasi, itu ada yang namanya konversi. Konversi adalah sebuah sistem bagaimana mengkonversi dari potensi menjadi aktualisasi. Konversi ini juga harus adaptatif terhadap zaman. Nggak mungkin kita cuman ngikuti yang kemarin-kemarin. Di luar berubah loh. Ini cara konversinya juga harus berubah loh. Efektivitas kemarin seberapa sih? Harus bisa ditingkatkan loh. Kalau ditingkatkan dengan cara lama nggak bisa. Kalau nggak bisa efisiensi, adaptasi. Inovasi tidak hanya pada efisiensi. Ada jalur yang lebih fundamental dari adaptasi itu, yaitu berubah secara total. Sangat penting. Manusia itu punya tendensi yang berbeda-beda, dan yang paling tahu cara belajar paling efektif adalah dirinya sendiri sebenarnya. Sistem penyeragaman itu datang dari era kelangkaan informasi. Ketika era banjir informasi, seharusnya ekspresi belajar masing-masing si anak ini, dia seharusnya kemudian menjadi lokomotif. Student centered learning, dia harus self learning itu harus dibangun luar biasa, karena bahan belajar sudah begitu banyak ya. Yang harus dibangun adalah metodologi self learningnya seperti apa. Jangan terkungkung lagi sama kotak-kotak yang sudah dibangun kemarin. Dalam sejarah yang saya ketahui, yang saya pelajari dalam sejarah, pusat perubahan itu sebenarnya ada pada akademisi. Tapi institusi yang paling susah berubah adalah institusi pendidikan. Jadi ini adalah paradoks ini sebenarnya. Padahal mereka yang paling punya potensi untuk beradaptasi. Jadi seharusnya kalau menurut saya idealnya yang menjadi inisiator dari perubahan cara pendidikan yang lebih modern itu adalah bagaimana universitas institusi pendidikan mencoba hal baru, kemudian diukur nih gimana nih efeknya dan seterusnya lah. Adaptasi nomor satu, lokomotifnya harus institusi pendidikan idealnya. Ada, tentu saja. Jangan lupa, kita nih sudah melewati age of reason, zaman dengan cara berpikir yang kritis ini sudah lama. Jadi hipotesis-hipotesis tentang pendidikan itu sudah banyak. Ada yang populer, ada yang tidak populer. Tapi juga ada kompatibilitas. Ada yang kompatibel buat kemarin, ada yang lebih kompatibel untuk sekarang.
Gagasan baru, ini bukan gagasan saya pribadi, tapi mengumpulkan dari gagasan-gagasan sebelumnya. Tapi ada cara untuk kita beradaptasi dengan sangat efektif dalam dunia seperti ini. Pertanyaannya adalah, kita mau melakukan atau tidak? Pondok pesantren, institusi pendidikan, bahkan semua perusahaan, itu ada area yang disebut sebagai knowledge worker, di mana dia butuh update terhadap pengetahuan untuk bisa lebih efektif menjalankan perusahaannya. Ini semua sebenarnya pada proses yang namanya proses belajar ini. Jadi siapapun butuh belajar kapan saja, di mana saja, dan bisa lewat apa saja. Gimana nih metodologinya? Kan itu yang harus kita temukan. Gini, kalau anak muda sekarang, nomor satu, adaptasi dulu nih dengan keadaan yang baru. Sebelum kita temukan cara yang efektif secara bersama untuk belajar bareng, temukan dulu dirimu paling efektif tuh belajarnya gimana sih. Belajar jangan diasosiasikan dengan sesuatu yang berat ya. Belajar itu sesuatu yang dalam tanda petik menyenangkan sebenarnya. Nah, kalau yang membuat berat kan lulus atau tidak, hasil ujiannya berapa. Tapi kalau Anda seneng-seneng, Anda nonton film, baca-baca Twitter, baca-baca Facebook, yang mengandung ilmu Anda juga seneng baca kok. Cuman bagaimana mengakumulasi ilmu yang ditemukan di tengah jalan menjadi sebuah rumah bangunan pemahaman yang efektif, yang sama dengan ketika kamu belajar di sebuah tempat khusus. Itu sangat bisa dilakukan kalau ada sistemnya yang tersedia. Dan Anda menawarkan sistem itu? Saya tawarkan sistemnya. Ini saya terinspirasi dari teman-teman di Simbolik, dari diskusi. Ada sudut pandang yang sangat menarik, dengan analogi yang sangat menarik. Semua mulai dari telur. Ada yang pecah telurnya dipecah dari luar, ada yang pecahnya dari dalam. Seperti hidup, kamu mau tumbuh gede, itu dipecah dari luar atau mau pecah dari dalam. Kalau pecah dari luar dari telur ceplok atau telur dadar, kalau pecah dari dalam, Anda menjadi ayam jago yang sesungguhnya. Tumbuhkan dirimu, kembangkan dirimu yang asli sehingga menjadi versimu yang terbaik.